Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 14, yaitu Anindya Ulaya, akan mempresentasikan bersama teman saya, Naila Amalia dan Siti Nurjamilah. KD yang akan dibahas yaitu 3.14 tentang menerapkan administrasi layanan makanan dan minuman. Pengertian administrasi layanan makanan dan minuman yaitu suatu sistem administrasi atau kegiatan catat-mencatat kebutuhan yang dilakukan pada restoran atau hotel untuk menunjang kelancaran operasional di restoran atau hotel. Fungsinya adalah menyediakan, menjual, dan menyajikan dengan layanan yang memuaskan kepada pelanggan, dan yang paling penting adalah unsur pelayanannya atau servis yang diberikan kepada tamu atau pelanggan. Untuk menjamin keberhasilan penjualan makanan dan minuman, di samping dituntut menyajikan makanan dan minuman yang lezat, layanan yang cepat, tepat, dan menyenangkan, faktor harga yang sesuai, dan atmosfer atau suasana yang unik juga sangat memegang peranan. Berikut ada beberapa tujuan administrasi yang perlu diketahui. 1. Administrasi bertujuan untuk memonitoring kegiatan atau data yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. 2. Agar pengelola usaha bisa mengevaluasi suatu kegiatan-kegiatan dalam pengorganisasian perusahaan. 3. Administrasi bertujuan untuk menyusun suatu program pengembangan usaha dan suatu kegiatan pengorganisasian. Jenis-jenis administrasi layanan makanan dan minuman di restoran. A. Order book adalah buku pesanan yang digunakan untuk mencatat pesanan tamu, baik itu makanan ataupun minuman, dan untuk mengambil pesanan makanan dari dapur ataupun dari pastry. Order book dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, buku pesanan untuk makanan atau food order digunakan untuk mengambil pesanan dari dapur atau dari dapur pastry. Demikian pula kaitannya dalam pembuatan bon penagihan. Yang kedua, buku pesanan untuk minuman, beverage slip order, gunanya untuk mengambil beberapa pesanan minuman ke bar. B. Menu card adalah daftar makanan dan minuman yang disediakan restoran untuk dijual, disertai harga per masing-masing jenis makanan dengan cover yang menarik, ditulis secara singkat, menarik, dan jelas untuk dimengerti. C. Beverage list and wine merupakan daftar berbagai minuman yang dijual atau disediakan di sebuah restoran atau hotel, di antaranya berbagai minuman beralkohol, wine dari berbagai jenis, soft drink, dan lain-lain. D. Repair and Maintainer Order merupakan suatu daftar permintaan perbaikan atau pengajuan alat-alat produksi, perlengkapan servis atau perlengkapan alat yang mengalami kerusakan yang ada di suatu restoran. E. Working schedule adalah susunan jadwal kerja bagi karyawan restoran. Itu shift pagi, shift siang, dan shift malam. Semua karyawan wajib mengikuti working schedule yang diberikan. Jadwal kerja terdiri dari informasi tentang 1. Nama petugas, 2. Pembagian shift atau jam kerja, 3. Tugas-tugas tambahan, 4. Pembagian waktu libur atau cuti. F. Logbook merupakan buku yang berisi catatan-catatan yang penting yang terjadi selama shift yang terdahulu dan diteruskan atau dilaksanakan oleh shift yang berikutnya untuk melihat proses sebelumnya. 1. Keluhan tamu atau just complaint. 2. Jumlah tamu yang makan atau total cover. 3. Rata-rata pendapatan dari hasil penjualan. G. Reservation book menurut Sukresno 2000. Reservation book merupakan buku catatan yang khusus yang digunakan
untuk mencatat pemesanan atau booking. Meja restoran atau tempat biasanya yang harus dicatat yaitu nama pemesan atau atas nama pemesan, tempat, hari, tanggal, jam, dan jumlah orang yang datang. Daftar ini memuat data-data sebagai berikut. Yang pertama, nama tamu yang memesan. Yang kedua, jumlah tamu yang akan makan. Yang ketiga, jam yang diinginkan. Dan yang keempat, nomor meja yang memesan. H. Linen requisition adalah daftar pengajuan linen bersih yang diajukan dari berbagai restoran. Biasanya pengajuan linen dilakukan dalam satu kali operasi di restoran dan menggunakan sistem yang disebut peer stock. Jenis-jenis administrasi layanan makan dan minum di room service. A. Order book adalah berupa buku untuk mencatat atau menulis pesanan para tamu yang terdiri dari 3 rangkap, yaitu rangkap asli dan 2 rangkap duplikat. Keterangan: 1. Asli dikirim ke dapur atau bar. Yang kedua, lembar kedua dikirim ke kasir. Dan yang terakhir, lembar ketiga untuk waiters untuk menata pemesanan. B. Menu adalah daftar list makanan yang terdiri dari makanan untuk makanan pagi, makan siang, makan malam, dan snack. Juga tercantum daftar minuman dan wine. Biasanya ada yang mencantumkan harga per item yang dihidangkan di sebuah restoran. C. Guest slip berupa data para tamu yang menginap di hotel yang dikirim dari front office yang biasanya dibuat secara harian dan berurutan sesuai dengan sistem hotel tersebut. Kegunaan guest slip yang pertama sebagai informasi di room service mengenai para tamu yang menginap di hotel. Yang kedua memudahkan bagi order taker mengenai para tamu pada saat menerima pesanan. Yang ketiga, memudahkan kontrol pembayaran atau bon tamu. D. Guest Directory berupa buku. Ini biasanya memuat beberapa petunjuk atau informasi yang diperlukan oleh para tamu yang menginap di sebuah hotel untuk mengetahui mengenai fasilitas apa saja yang tersedia di hotel, baik yang ada di hotel maupun yang berada di luar hotel. E. Daily Guest List merupakan daftar harian yang berisi informasi tentang 1. Jumlah para tamu yang menginap di hotel, 2. Jumlah para tamu yang diharapkan datang besok, 3. Jumlah para tamu VIP yang menginap di hotel, 4. Jumlah para tamu VIP yang diharapkan datang besok, 5. Jumlah tamu grup yang akan datang di hari ini atau besok, persentase jumlah para tamu yang menginap di hotel. F. Beverage and Wine List berupa daftar list minuman baik yang mengandung alkohol maupun non-alkohol dan juga daftar minuman wine atau minuman anggur. Di beberapa hotel, beverage list dan wine list digabung menjadi satu. G. Requisition book berupa formulir daftar isian untuk mengajukan permintaan barang keperluan room service. Daftar permintaan yang dibuat dalam 3 rangkap antara lain, 1 asli untuk ke storeroom, rangkap kedua untuk accounting, dan rangkap ketiga untuk room service. H. Working schedule berupa daftar jadwal para petugas yang bekerja di restoran atau di room service. Terdiri dari 1 pembagian waktu kerja, pagi, siang, dan malam, 2. Nama petugas yang harus kerja pada shift yang telah ditentukan, baik untuk busboy, waiter, maupun order taker, room service. 3. Tugas tambahan atau job assignment yang harus dikerjakan di samping tugas yang sudah baku. 4. Distribusi waktu libur dan cuti. 5. Jadwal untuk masing-masing shift. I. Logbook berupa buku besar yang digunakan untuk mencatat pesan-pesan penting dari shift terdahulu yang perlu diketahui dan dikerjakan oleh shift yang berikutnya, misalnya mengenai pesan atau keluhan yang belum terselesaikan. J. Room Service Sales Report merupakan salah satu outlet yang memiliki cara berbeda dari outlet lainnya yang berada di bawah Food and Beverage Department,
Ciri khas room service tersebut adalah: 1. Menyiapkan makanan dan minuman yang diantarkan ke kamar tamu. 2. Memerlukan lokasi tersendiri yang strategis yang memudahkan atau memanjakan para tamu. Yang ketiga, membutuhkan peralatan dan perlengkapan khusus untuk menunjang kelancaran operasional room service. Cashier Summary Sheet adalah daftar isian yang berbentuk laporan kasir atau yang bertugas mengenal semua hasil transaksi yang terjadi di restoran selama beroperasi. Saat itu, biasanya laporan dilakukan setiap hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.